Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Teresa Masari dari Rombel Akuntansi A 2019. Kali ini saya akan membahas tentang proyek 3 dan proyek 4, di mana proyek 3 ini membahas tentang proyek web atau HTML menggunakan Notepad, dan proyek keempat ada membuat formulir survei web HTML siswa. Langsung saja di proyek yang ketiga. Pada proyek ini akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakan editor teks Notepad untuk membuat sebuah halaman web. Yang pertama ada contoh halaman web. Contoh ini membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial. Membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Bagian-bagian dari dokumen HTML ada dua, yaitu yang pertama ada bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser. Informasi pada bagian kepala ini mencakup judul halaman web. Yang kedua ada bagian tubuh. Bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh ini juga berisikan bagian yang sebagian besar orang yang merupakan halaman web, seperti gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak pada bagian tubuh atau body ini. Yang ketiga ada membuat dokumen Notepad. Mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Dengan langkah yang pertama, ada klik perintah Start di bawah bagian layar komputer Anda dan pilih program Notepad. Klik baris 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad tersebut. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya seperti pada contoh ini, dan baris 1-5 menentukan judul web, yaitu University Pizza, atau judul yang akan kalian buat, dan memulai pada bagian tubuh kode HTML. Jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Selanjutnya, baris 6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Baris ke-6 ini adalah jangkar, sebuah jangkar. Perintah A berarti ancor atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Yang baris ke-7 ada berisikan HTML untuk memulai paragraf, yaitu dimulai dengan perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Pada baris ke-8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down, dan dapat juga mengubah warna University Pizza menjadi merah. Pada baris 10 dan 11, kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal yang tertera pada baris 10 dan perataan paragraf awal pada baris 11. Pada baris 12, kita menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Yang kedua, membuat daftar yang tidak beraturan pada baris ke-13 dan memberinya judul location. Kemudian membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan alamat yang akan Anda masuki. Dengan menggunakan perintah li. Dapat dilihat bahwa perintah under list dimatikan dengan kode pada baris ke-17. Pada baris ke-18 memulai tabel, tetapi pada baris ke-19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping, small, medium, large dalam huruf miring. Baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom tersebut. Sel tabel data ditandai dengan kata TD seperti yang ditunjukkan baris 20. Judul pada baris 20 berformat huruf miring, perintah I dan garis miring I di sekelilingi kata-kata membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. Pada baris ke-19 adalah perintah untuk memulai baris baru. Perintah TR pada baris 42 itu untuk menonaktifkan memulai baris baru. Dan pada perintah baris ke-43 itu untuk menonaktifkan memulai tabel baru. Gambar dari halaman web bukanlah dari kode HTML, tetapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari pizzaman.gif atau gambar yang kalian pilih, dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. Pada baris ke-44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris ke-45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif atau gambar yang kalian pilih tanpa pembatas, dengan kata lain border sama dengan 0. Atau sama dengan O. Baris 46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Daftar berurutan Y order from as ditunjukkan pada baris ke-47 hingga 51. Baris ini dimulai dengan
simbol OL dan dituliskan why order from us sebagai judul daftar. Daftar yang berurutan yang dikodekan oleh OL. Selanjutnya yaitu link. Dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar kepada bagian sebelah kanan. 3 jenis link pada situs ini, satu ke halaman web lain, satu ke program email, dan satu lagi ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink yang kedua, pada baris ke-56 adalah situs web fiktif atau yang situs web yang kalian cantumkan. Jangan lupa memakai HTTP tanda 2 2. Jika meninggalkan HTTP tanda tersebut, maka link tersebut tidak akan bekerja. Dua baris terakhir berisikan garis miring body dan garis miring HTML. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Pada baris ke-59 membuat hyperlink dengan poin preferensi. Karakter pagar pada hyperlink memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Yang selanjutnya ada menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen Notepad ini dengan file HTML. Caranya pilihlah klik file, diikuti dengan save as. Masukkan nama file seperti universitypizza.html tapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih dengan kata lain save as type haruslah all files. Di saat menyimpan file, jangan lupa tempatkan file HTML tersebut di folder awal gambar agar gambar dapat terlihat. Nah, selanjutnya ada melihat halaman web. Bukalah folder tempat file HTML berada, lalu klik 2 kali file HTML tersebut. Setelah diklik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya, maka akan terlihat halaman web yang dihasilkan dari Notepad tersebut. Dan kelebihan dan kelemahan dari penggunaan Notepad ini, yang pertama, kelemahan membuat halaman web dengan editor text seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kodenya. Dan keuntungannya adalah kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web tersebut bekerja. Selanjutnya ada proyek 4, formulir survei web atau HTML siswa. Proyek ini menampilkan contoh tahap demi tahap yang menggambarkan berbagai teknik dan konsep yang dibutuhkan untuk membuat halaman web di Notepad. Pada contoh ini kita dituntun untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Teknik yang pertama adalah field text, misalnya untuk field nama, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua adalah tombol radio, atau misalnya jenis kucing, atau jenis kucing apa yang Anda pelihara. Tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling menghargai. Kotak cek. Yang keempat ada yang serupa dengan tombol radio, tetapi penggunaan dapat memilih satu atau lebih pilihan. Contohnya seperti ini. Area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Pilihan jenis field harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Masing-masing field input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama field, dan sebuah nilai. Field dapat dinamakan produk Anda, nilainya bisa jadi PE, CI, FO, atau SE. Pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenali field dan nilai yang dialokasikan untuk field tersebut. Bagian-bagian dari formulir contoh. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya HTML dan garis miring HTML. Jika Anda mengetikkan sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagian halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir, misalnya garis miring HTML. Perintah form dan garis miring form memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini untuk memulai dan mengakhiri formulir, halaman web tidak akan mencatat informasi apapun dari pengguna. Pada baris 1-8 ini merupakan bagian pertama untuk menghubungkan konsumen mengisi formulir jenis kucing yang Anda sukai. Dari figur di samping, Anda dapat melihat bahwa kotak informasi berada dalam satu tabel. Baris 14-18 Baris 14 dan 18 ini adalah perintah yang menangkap input untuk field nama dan email. Perhatikan bahwa tipe input di sini adalah teks.
yang memberitahu browser web bahwa pengguna akan mengetikkan sebaris teks ke dalam filter input. Di bawah ini merupakan contoh dari kode HTML yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada baris 23 hingga 26 ini menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field name yang harusnya sama untuk tombol radio. Pada contoh ini nama yang dicantumkan selalu produk Anda. Satu-satunya yang dilihat pengguna dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata Persia. Dari halaman web ini menanyakan tingkatan kelas pengguna. 4 angka ditampilkan di sini dan pengguna dapat memilih hanya salah satu pilihan tersebut. Tombol radio berguna untuk digunakan jika pilihan bersifat eksklusif satu sama lainnya. 4 penting pada baris 23 ini jenis field nama, nilai field, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Jenis field radio menyebabkan browser web memberikan lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Penggunaan nama field yang sama atau jenis menyebabkan pilihan antar tombol-tombol radio bersifat saling eksklusif. Nama field yang hanya memiliki satu nilai-nilai yang ditentukan ketika lingkaran tersebut dipilih oleh klik mouse. Perhatikan field value pada baris ke-23 ini ketika lingkaran sebelum frase Persia itu dipilih, komputer tersebut memasuki nilai PE pada field produk Anda. Pengguna halaman web melihat frase Persia, tetapi browser melihat PE ketika lingkaran tersebut dipilih. Nah, pada baris ke-29 dan 30 ini membuat kotak cek yang nampak pada contoh kecek. Perhatikan bahwa nama field berbeda pada baris 29 dan 30 ini, hingga masing-masing baris membuat fieldnya dan banyak kotak cek yang dipilih. Jika kotak lucu datanya dipilih dengan klik mouse, maka field on memiliki nilai yes. Jika field ini tidak dipilih, maka tidak ada nilainya. Pada baris ke-33 sampai 36 ini memberikan daftar perintah yang mengisikan menu drop-down. Pada contoh, icon ini ditampilkan dalam figur di atas, di sebelah kanan frase non-respond. Perhatikan bahwa terdapat perintah awal dan akhir untuk pada pilihan baris ke-33 dan 38. Masing-masing pilihan dari daftar pilihan ini memiliki awal dan akhirannya masing-masing. Pada nama field pilihan ini pada baris ke-33 dan 34 pada perintah read, tetapi nilai yang ditunjukkan untuk field ini dihasilkan option. Field ini memiliki respon seperti non-respon, excellent, average, atau poor. Perhatikan bahwa tidak ada respon ditampilkan pada figur yang di atas ini adalah pilihan pertama dalam perintah pilihan. Tetapi jika optionnya buruk dibandingkan jenis kucing yang lain, menggantikan pada baris ke-36, kata selected menyebabkan pilihan sangat bagus ditampilkan pilihan awal pada web. Field terakhir ini merupakan dari contoh meminta komputer tambahan kepada para pemelihara atas jenis kucing yang mereka pilih. Formulir ini mengasumsikan bahwa konsumen memerlukan lebih dari satu baris teks yang memberisikan komentar. Area teks digunakan untuk komentar-komentar semacam ini. Seperti yang saya lingkari, nama dari area teks ini ditentukan sebagai comments. Dan pengguna diberikan 5 baris berisikan 45 karakter untuk membuat komentar. Terdapat web yang nilainya dipatok ketika yes. Browser web secara otomatis akan memasukkan baris selanjutnya ketika komentar diketikkan. Baris ke-42 berada di antara awal dan akhir area teks. Frase enter comments here ditampilkan pada layar komputer. Apabila baris ke-42 dihilangkan, maka tidak akan ada teks awalan pada area teks. Dan kata masukkan komentar di sini merupakan bagian dari area teks. Perintah submit ditampilkan pada baris ke-45 ini pada figur yang di atas. Ini nilainya ditampilkan pada tombol yang dihasilkan oleh perintah ini adalah kirim respon. Kebanyakan formulir sebuah tindakan akan ditentukan pada perintah from yang itu ada pada baris ke-6 dari browser web akan melakukan tindakan yang ditentukan tersebut ketika tombol submit itu diklik. Perintah reset pada baris ke-46 menampilkan frase kirim ulang apabila gagal pada tombol. Mengklik tombol ini akan meng-set ulang semua pilihan kepada isian awal. Ini serupa dengan ketika seorang pengguna menghapus semua respon dari sebuah formulir kertas. Selanjutnya ada menyimpan contoh. Yang pertama, Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML seperti proyek sebelumnya. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file. Teks secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks.
Browser web tidak akan menerjemahkan jika jenis dokumen selain teks. Yang kedua, masukkan nama file seperti formulir survey.html. Jenis file yang dipilih yaitu save as type haruslah all files. Jika tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web tidak akan bekerja dan maka akan lebih buruk lagi. Baik, itu tadi merupakan tentang proyek 3 dan proyek 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata.